Karena ada yang nanya ke saya gitu, Tat, kayak dia juga protes kan, Bang, kayaknya FWB menurut gue nggak apa-apa gitu. Karena gue sama temen lawan jenis gue ini, itu cuman kayak, ya udah ngobrol-ngobrol, duduk sampingan, nggak ngapa-ngapain kan harusnya nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Tuh pas gue tanya kan, di mana posisinya itu terjadinya? Red Doors, dia bilang. Gue bilang, gue yang bener aja, saya omelin, Tat. Detik itu nggak apa-apa, 10 detik ke depan Allahu a'lam. Nah, kan makanya nih, tolong Gen Z nih. Bulan Ramadan memang ada aja ujiannya buat anak-anak muda ya. Bukan konsul sekarang tuh, bukan konsul ke psikolog, ke dokter, tapi ke Ozarangkuti konsulnya. Bahaya memang. Karena tolak ukur untuk permasalahan Gen Z itu ada pada beliau. Ketua Asosiasi Gen Z Indonesia ya. Iya, iya. Masya Allah. Nanti kita bahas ya perhelatan nih ya. Tentang batal puasa, terus pacaran di bulan Ramadan, astagfirullah. Sleep call. Imajinasi yang aneh-aneh. Nah, anak-anak muda begitu lagi puasa, mikirnya macam-macam. Apakah pembatalan puasa? Nanti kita bahas. Tapi izinkan saya menyapa anak-anak muda juga yang ada di studio maupun yang ada di Zoom. Kalian bisa tanya jawab, yang lagi dirasakan boleh, atau temennya boleh, dan seterusnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tentunya Taljil balik lagi. Ini kolaborasi antara Kasih Solusi dengan Ghazwah Academy. Kita membahas mengenai perhelatan anak-anak muda, cuan, pengusaha, dan seterusnya, konten kreator yang aktif di media sosial. Gimana caranya kita, ya nggak harus di bulan Ramadan aja sih ya, kesehariannya tentunya sebagai muslim itu seperti apa. Ozarangkuti sudah hadir di sini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya mewakili Gen Z supaya bisa, mungkin ada hukum-hukum agama yang Gen Z masih kurang yakin hukumnya kepada ulama, karena kan Gen Z lain jarang mendengarkan ulama, jangan kan ulama, orang tua aja jarang didengar gitu. Saya ada di sini untuk, jadi kalian di rumah aja, saya udah wakilin nih, tenang ya Gen Z ya. Siap. Aman ya. Gue bersama kalian, Baru mulai loh padahal ya, baru mulai loh. Saya ada di sini untuk itu. Thank you bro ya. Sama-sama Bang Dery. Tentunya bersama guru kita Ustadz Khalid Basalama, kita doakan semoga Allah jaga beliau. Ustadz kabarnya aman semua Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Gen Z nanti kita bahas, menarik ya Ustadz ya. Seru sekali nih, apalagi kita juga, itu kan lu baru nikah juga kan? Baru nikah juga. Waduh, masih satu istrinya ya. Siap, tema kita kesempatan kali ini adalah puasa batal gara-gara sleep call. Ustadz tahu sleep call? Belum. Nah, jadi begini Tat. Kenapa lu yang jelasin? Ntar dulu. Sabar. Oke. Kacau. Emang harus dia ya hari ini ya episode ini. Sleep call ya, kalau dari bahasa Inggrisnya aja kan teleponan sambil tidur. Nah, kayak larut waktu, imajinasi, toto ketiduran kan? Iya. Video call juga sering ya kadang ya? Enggak, kalau sleep call identiknya audio aja. Oh gitu. Audio aja Yang memang. dibahas apa tuh kira-kira? Yang dibahas rata-rata itu sebenarnya nggak ada, Tat. Jadi mereka hanya saling menemani satu sama lain sampai akhirnya ketiduran gitu. Sangat berisi ya kehidupannya berarti ya? Ya ini salah satu culture Gen Z yang paling tua juga, tapi ini udah lama nih culture sleep Tapi call orang ini. tua juga banyak gitu kayak dia. Sleep call. Kalau cuma itu ya, maksudnya Iya, ditemanin iya. ngobrol gitu. Tapi kan boleh Ustaz, kalau teleponan sama istri, misalnya saya lagi ada tugas luar kota, berlarut sampai ketiduran. Nah, nggak? sleep call bukan hanya teleponan, jadi memang dia sengaja, itu jangan ditutup ya. Ayo, aku tidur, kamu juga oke. Udah mereka tidur, tapi teleponnya nggak ditutup gitu. Itulah sleep call. Jadi biarin pulsa jalan terus nggak apa-apa. Ya. Oh, biar seakan-akan Biar seakan-akan mereka ada bersama gitu. Jadi kalau ngorok juga kedengaran gitu. Kedengaran. oh iya. Dan pas pagi jadi kayak good morning gitu ibaratnya. Oh, langsung. Walaupun memang nggak semua orang cocok menerapkan sleep call ini ya. Oh. Limbat nggak bisa tuh sleep call. Karena dia dari awal emang udah ngomong, bener nggak? Ya ini mah Nggak bisa. kita chat aja gitu maksudnya kan, ibaratnya gitu. Iya iya betul. Nah gitu ibaratnya Tat. Apa jangan-jangan berarti boleh kali ya Ustaz? Karena kan nggak ikhtilat, nggak satu Iya, ruangan. Kan nggak satu ruangan kan? hukumnya benar, nggak satu ruangan. Nggak tidur bobo bersama gitu loh Ustaz. Kan dia beda kota, beda. Masalahnya bukan itu. Bukan itu. Dia ngobrol sama siapa? Oke. Kan ada mahram, ada bukan mahram. Kayak antum kasus contoh sama istri, mungkin anak sama ibu, ya itu berbeda. Atau mungkin sama jenis laki-laki sama laki-laki mungkin saling motivasi. Nanti saya sambil bacain ini ya, apa namanya, satu buku gitu atau kisah apa kamu dengarin, ya sudah kalau tidur nggak apa-apa, contoh gitu-gitu itu mungkin masih oke. Oke lah, kita bahas aja ya teman-teman, setuju ya. Kalau mau nanya yang di Zoom tinggal angkat tangan aja atau langsung chat aja, monggo lah kita bacain juga. Silakan dimulai Ustaz, tema kita Itu yang masih tadi ada Ustaz lagi ya. tuh? Sudah?
Udah. Ya udahlah kalau mau dilanjutin Ustadz mau lebih tahu dulu istilah Oke. Gen Z. Di sini ada tulisannya yang dimaksud tadi Ustadz tunjuk itu adalah FWB. Friends with benefit. Stop. Ngapa lu? Jadi begini Tat, kan berarti tadi slip call dulu nih gue masih belum Ya, nangkap nih. nanti dibahas satu-satu. Oke. Kisi-kisinya dulu aja, friends with benefit Oh. atau HTS. HTS, nah HTS itu ada yang bilang hubungan tanpa status gitu. Walaupun kemarin ada juga Gen Z saya omelin tuh. Saya tanya kan HTS apa? Dia bilang hubungan tanpa syariah bang. Wah jangan gitu. Gua bilang, lu jangan nambah-nambahin, gue omelin bang. Oh, Lu jangan nambah-nambahin lu. Kirain lu apresiasi. Enggak, gue Iya, bilang lu iya. jangan gitu, kata gue gitu. Nah FWB itu friends with benefits gitu. Jadi mereka ini berpacaran tapi tidak pakai status ibaratnya begitu. Oh, berarti nggak pacaran dong? Nggak pacaran, tapi mereka ya pergi bareng, ngedate gitu iya, tapi mereka nggak mendeklarasikan sebagai pacar gitu. Berarti boleh dong. Lah kan karena kan nggak pacaran kan? Lo kan nggak pacaran kan bagus. Tapi jalan berdua deh. Oh, Iya. sorry Zat. Makanya. Cuma dia nggak iklanin statusnya sebagai pacaran. Astagfirullah. Iya. Haram itu hukumnya. Haram kan? Ana sekali aja dia sudah paham, antum 2 kali nggak paham. Karena ada yang nanya ke saya gitu, Tat, kayak dia juga protes kan, bang, kayaknya FWB menurut gue nggak apa-apa gitu. Karena gue sama temen lawan jenis gue ini, itu cuman kayak, ya udah ngobrol-ngobrol, duduk sampingan, nggak ngapa-ngapain kan harusnya nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Tuh pas gue tanya kan, di mana posisinya itu terjadinya? Red Doors, dia bilang, nggak boleh. Gue bilang, gue yang bener aja. Saya omelin, Tat. Nggak gitu. Dan kayak gitu, saya bilang, nggak gitu. boleh. Detik itu nggak apa-apa. 10 detik ke depan Allahu a'lam. Nah, kan makanya nih, tolong Gen Z nih. Dua orang Jangan lagi capek. bareng tuh. Iya. Dua orang lagi bersama, satunya Setan. tuh tahu dalilnya, masya Allah. Sohil lo dalilnya lo. Gitu. Tahu. Oke. Ya kita buka aja Sat daripada ntar isinya dia semua doang gitu. Iya, buka itu, buka itu. Jelasin deh. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai dulu dari pondasi dasar. Ya. Kita memang diciptakan oleh Allah ini untuk populasi. Oke. Dan cara populasi memang harus bergandengan antara laki-laki sama perempuan. Laki-laki pemilik sperma yang merupakan intisari manusia. Kan dari sperma itu bisa dikenal ya, nanti sudah ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Bahkan di masa sekarang teknologi lebih canggih lagi, bahkan bisa ditahu kalau ini yang nanti ketemu sama sel telur tuh nanti warna matanya apa dan segala macam itu sudah sampai ke sana. Sementara perempuan itu kan memang punya sel telur, jadi kantongnya nanti manusia itu. Intinya sebenarnya harus ketemu lah. Nah, dalam Islam itu memang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kata Allah. Allah itu menghiasi dalam diri manusia itu rasa 2. Suka dan hawa nafsu. Gitu. Jadi memang ini ada, Allah SWT hiasi itu. Normal kita itu laki-laki suka lihat perempuan, perempuan suka laki, itu normal. Karena kalau tidak ada itu, tidak akan ada interaksi nanti yang membawa pada biologis dan populasi manusia. Mau nggak mau? Iya. Ya, memang itu sebenarnya hal yang positif sekali. Rasa cinta, suka, sayang, rindu, perhatian itu semua bagian daripada hal yang Allah sudah ciptakan. Yang memang harus ada di diri kita. Oke. Cuman memang Allah mengajarkan cara yang benar dan menjelaskan juga cara yang salah. Cara yang benar itu nikah, cara yang salah zina. Nah, dua-duanya sama sebenarnya. Dua-dua pacaran. Nah, gitu. Dua-dua pacaran. Nikah itu pacaran, tapi pacaran halal gitu kan. Nah, kalau yang zina ya pacaran haram. Nah, terus apa kira-kira perbedaan dasarnya? Perbedaan dasarnya itu nikah itu kan mengikuti peraturan agama. 1 menit. 1 menit itu. Akad nikah itu kan 1 menit. Si wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Jadi seperti seakan-akan si ayah perempuannya bilang gini. Dulu anak saya ini makan, minum, tidur, pendidikannya, pelindungannya semua di rumah saya. Sekarang saya serahkan kamu, kamu terima nggak? Oh ya, saya terima nikahnya. Makanya ikut sama suaminya setelah itu kan. Nah setelah kalimat 1 menit itu, kurang dari 1 menit, saya terima nikahnya misalnya, atau saya nikahkan dan saya terima nikahnya. Ada 2 saksi, ada mahar, selesai. Semenjak itu sampai salah satunya meninggal boleh biologis sepuasnya. Bahkan berpahala. Pacarannya berpahala. Pernah ada sahabat-sahabat miskin, status mereka miskin ya, datang mengatakan ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya ini mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, kami puasa, mereka puasa. Pokoknya ibadah-ibadah, apa yang kami kerjakan mereka. Cuma mereka punya kelebihan, mereka punya duit.
Mereka punya harta yang mereka infakkan, kami nggak punya. Tolong sampaikan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami bisa mengimbangi sedekah mereka. Maka Nabi SAW jelasin, pengucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allah Akbar sedekah, menyuruh pada kebaikan termasuk sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Lalu Nabi bilang di ending hadisnya, dan di kemaluan kalian ada sedekah. Biologis halal itu. Maka sahabat bertanya, yang miskin-miskin ini, ya Rasulullah, apakah kami gauli istri kami? Pacaran di sini. Nikmatin ciuman, pelukan, segala macam, sampai biologis, letakkan kemaluan di kemaluan. Kami nikmati semua itu, kami dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, Nabi jelasin sini, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dosa nggak? Dosa. Oke, berarti kalau yang halal juga berpahala. Jadi sebenarnya, pacaran itu dan memuas-muaskan diri dalam masalah biologis, pokoknya gandengan, ciuman, segala macam itu boleh, tapi akad nikah aja dulu. Nah seperti tadi beliau bilang kan sudah menikah, itu sangat bagus tuh. Lalu jadi contoh pada para generasi Gen Z ini kan, kalau sebenarnya menikah muda itu tidak masalah. Itu poinnya. Nah kalau orang nikah, habis nikah itu umumnya orang semua itu pasti bahagia. Habis akad nikah kan bahagia. Nah secara medis, orang kalau bahagia, kualitas spermanya si laki-laki dan sel telurnya perempuan itu bagus. Biologis dilakukan pada saat orang bahagia. Bahagia itu pada saat pernikahan kan? Itu bagus banget. Jadi biologisnya maksimal, berpahala, gitu kan? Kemudian juga kalau mereka lakukan nanti generasi yang diharapkan kalau hamil itu juga pasti sempurna karena spermanya lagi bagus-bagusnya sama sel telurnya gitu. Produktif. Kita bicara masalah populasinya ya. Dan yang luar biasa, semua orang tahu. Misalnya contoh nih, baru akad nikah, kemudian tinggal di rumah mertua, ya. Orang tahu semua malam pertama itu akan biologis. Nggak ada yang permasalahkan tuh. Berarti mereka senang-senang saja kan? Orang tahu. Bahkan uniknya, setelah biologis pas hamil, dua-duanya senang. Keluarganya senang. Ya. Anak yang lahir jelas statusnya. Nggak ada namanya anak zina, anak halal. Nasabnya bisa ke situ. Dalam buku-buku fikih Islam dijelaskan, anak zina itu nggak ada nasab kepada pemilik sperma, walaupun itu dianggap ayahnya. Nggak ada warisan di antara mereka. Dan tidak ada juga tidak bisa menjadi wali kalau anak perempuan nanti mau menikah. Jadi tidak dianggap. Jadi ada hukum-hukumnya. Nah sementara perzinahan ini supaya generasi muda faham masalah itu kan. Jadi jangan mengambil langkah yang ini. Perzinahan itu dimulai pasti dengan kekhawatiran. Beda dengan nikah itu kebahagiaan. Kalau ini enggak. Masuk hotel takut. Gitu kan? Ragu, khawatir. Ini sadar atau tidak sadar berpengaruh pada kualitas biologis mereka. Mereka mau pacaran tuh. Mau biologis ujung-ujungnya kan. Pasti begitu kalau masuk hotel. Tapi mereka nggak sadar. Dengan itu mereka ketakutan. Selain dosa, mereka takut. Akhirnya pengaruh sperma dan sel telur yang nanti bibit manusia jadi nggak bagus gitu ya. Biologisnya juga ketakutan. Ini semua pengaruhnya nggak baik. Yang luar biasa lebih dari itu, kalau hamil. Dua-duanya malu, keluarganya malu. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kenapa terjadi aborsi? Nggak ada aborsi terjadi itu kalau orang menikah. Umumnya ya. Karena kalau aborsi terjadi kalau perzinahan. Perempuan kalau hamil dari suami sah, biar perutnya besar, jalan di pasar, di mall, ibu hamil ya, iya bangga dia, nggak merasa beban, bahkan melahirkan pun bahagia segala macam. Tapi kalau ini hamil, ditutup perutnya, dikecilin, kalau perlu aborsi, malu gitu loh. Nah itu semua efek, jadi beda efek. Makanya lebih baik pilih menikah daripada berzina gitu. Nah itu dulu poin pertama. Pertanyaan selanjutnya, lalu kalau saya masih belum punya kerjaan, saya masih muda. Fahami dulu poin ini ya. Pernikahan dalam Islam itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya sama sekali. Asal kita memang jujur, saya melamar anak seseorang, saya katakan saya belum bekerja. Tapi saya punya program akan bekerja. Misal, tapi saya siap bertanggung jawab misalnya. Dan memang dia menikah yang Nabi sarankan. Nabi bilang, SAW, wa ankihul akfa minkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau income kita belum pada kerjaan, ya cari memang orang yang kira-kira keluarganya menerima. Cuman mereka memberikan peluang kita untuk bekerja. Berapa banyak orang yang tadinya masih belum punya income, tapi dengan bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sudah jadi orang mampu. Atau misalnya dia punya income 2-3 juta per bulan. Ya udah dia cari perempuan yang bisa kelola uang seperti itu. Ya jangan bedaknya aja 2 juta, ya bangkrut lah gitu kan. Tapi yang bedaknya cuma 50.000 misalnya. Ya memang yang bisa kelola itu, dan banyak di negara kita. Banyak sekali. Bahkan kita kan sudah masyhur sekali, maharnya itu kan perangkat alat sholat. Murah banget gitu ya, nggak ada masalah.
Jadi sebenarnya itu sangat mudah. Kalau kita mudahkan itu sangat bagus. Karena meredam sekali perzinahan dan pergaulan bebas gitu. Setelah itu mereka silakan lampiaskan gitu. Saya kadang-kadang bilang sama beberapa jemaah, terutama pada saat menghadapi anak-anak mereka yang ABG gitu kan. Baru balik, kemudian dari 14 tahun, 13, 14, 15, 17, sampai 20. Ini kan masih gejolak-gejolaknya. Gimana caranya menghadapi anak-anak seperti ini kalau sudah tidak bisa dikontrol pergaulannya? Saya sarankan, nikahkan. Nikahkan. Carikan orang, daripada dia bergaul sembarangan sama orang gak jelas, ya udah lamarin anak pamannya, anak tetangga, siapa kira-kira yang baik, yang kira-kira mau sejalan. Lebih baik kita tambah 1 piring di meja makan untuk anak mantu, tapi anak kita aman, dibandingkan kita biarkan dia bergaul bebas. Dia rusak, iya kalau dia tidak kena penyakit AIDS, iya kalau dia tidak kena spilis, dan apalah penyakit-penyakit yang biasa kemaluan, yang Allah Allah mungkin maaf kalau saya sedikit salah menyebutkan nama-namanya, tapi contoh-contohnya itu banyak. Lebih baik dia aman, menikah dengan wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik, tinggal kita tambah 1 piring makanan di meja makan kita. Udah habis itu kita bantu mereka, tingkatkan skillnya, ikutin pelatihan, berikan modal, kan banyak cara gitu loh. Yang akhirnya mereka selamat, nama keluarga juga selamat. Itu jauh lebih bagus gitu. Yang saya sayangkan kadang-kadang gini, kita di Indonesia ini, kalau ada pernikahan dini lah ya, pernikahan dianggap masih muda terus dinikahkan itu, kenapa gak dinikahkan? Ah nanti malu sama tetangga. Tetangga bilang apa? Masa baru 17 tahun, 20 tahun sudah nikah gitu kan? Pasti ada apa-apa nih. Nah, mereka khawatirnya diklaim atau dianggap oh anak ini nakal gitu kan. Tapi uniknya, dia nolak pernikahan karena syubhat itu, tapi anaknya perempuan gonta-ganti pacar datang gak apa-apa. Oke. Kan gitu. Sekarang datang pacarnya nih. Tante, om, bawa dulu ya. Bawa kemana nih? Bawa ke kuburan. Kan itu. Bawa ke bioskop, bawa ke hotel, kan gitu. Ya silakan. Silakan apa? Silakan zina sama anak saya. Wah. Silakan rusak nama baik saya dan keluarga. Kan begitu bahasanya. Bahasa apa lagi? Mana bisa laki-laki perempuan berduaan jalan nggak ngapa-ngapain? Itu kan nggak masuk akal. 1 menit, 2 menit pertama. Lama-lama syaitan akan hiasin. Mau nggak mau. Ya kan? Nanti suap-suapan, nanti sayang-sayang, nanti terbawa perasaan. Orang tatapan mata. Manusiawi itu. Nggak bisa nggak gitu. Tapi dia misalnya datang pacar anaknya nih. Jemput setiap malam minggu. Tetangga tanya, siapa? Oh pacar anak saya, dengan bangganya. Tadi kalau nikah, dia takut dinilai negatif. Kalau ini dia nggak takut nih. Mungkin 6 bulan lagi, datang laki-laki baru. Tetangga tanya, siapa? Oh ini pacar baru anak saya. Yang lalu kemarin mana? Ah udah putus, anak saya nggak cocok. Dia nggak malu tuh. Anaknya putus 5-6 kali nggak apa-apa. Tapi kalau nikah sekali dengan laki-laki 1 perempuan sah, itu justru malu. Nah ini harus kita perbaikin nih. Ya, saya pernah ditanya begini. Di satu podcast lah, saya nggak usah sebutin, tapi dia bilang gini, Ustadz kalau kita nggak pacaran gimana kita bisa tahu pasangan kita? Oh ada tipsnya saya bilang, ada tipsnya. Nanti saya ajarin tipsnya sebentar. Terus saya bilang, terus dia bilang, tapi kan kalau saya tidak kenal dia gimana? Saya akan melalui kehidupan itu. Jadi pacaran itu maksudnya untuk kenal dulu. Iya, itu kan dibohongin di kemudian hari gitu-gitu ya. Berapa banyak orang pacaran sampai 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Oke. Karena selama pacaran bagus-bagus semua. Setelah pacaran baru, setelah nikah baru, oh kok kamu gini? Ya memang saya begini. Baru itu kelihatan tuh sifat aslinya. Nah gimana caranya? Sederhana. Islam mengajarkan kita memperhatikan 4 poin dasar. Yang pertama nadhar syar'i. Nadhar syar'i itu adalah kita melihat apa yang menarik untuk kita menikahi dia. Kalau wanita itu wajah dan telapak tangan. Itu sudah cukup. Wajah mewakili setengah badan, telapak tangan mewakili setengah badan tersisa. Jadi kita nggak perlu buka jilbab kamu dong, buka dulu bajunya mau lihat dadanya, itu nggak perlu. Tapi bukankah ada pendapat yang ulama ngomong seperti itu, Ustaz? Enggak. Melihat wajah dan telapak tangan. Makanya Nabi SAW menyuruh melihat itu, gitu kan? Perempuan kalau sholat dibuka wajah dan telapak tangannya itu sudah cukup. Bukan seluruh badan? Enggak. Sebentar, nanti kita seluruh badan. Kan ada pendapat orang kan maksudnya. Ada katanya ulama yang membolehkan, Ustaz. Ulama dari mana nih? Makanya kita mau nanya. Syiah kali. Syiah kali. Nggak tahu ya makanya. Boleh nikmatin dulu. Ulama dari Senop kayaknya itu. Tapi gini poinnya. Jadi sebenarnya melihat itu kan, kenapa wajah? Karena wajah ini akan selalu kita bertemu, kan selalu kita lihat kan gitu. Dari sebelum nikah, pada saat kita akan nikah, setelah nikah itu kan wajah terus menerus. Jadi sebenarnya dan ini relatif.
Mungkin yang saya lihat cocok, belum tentu dari cocok. Mungkin dari cocok, belum tentu beliau cocok. Jadi beda-beda masing-masing kan. Orang cocok ini cocok itu beda. Udah cukup. Itu yang pertama. Jadi cukup melihat dulu apa yang menarik. Ya, dan saya sarankan jangan cukup dengan foto, nggak bisa foto. Makanya Islam mengajarkan nazar syar'i. Tapi caranya adalah kita pamit baik-baik, ketemu sama keluarganya. Saya mau ketemu keluarga kamu, mau ketemu gitu kan. Udah nanti duduk, ada ayahnya, ada walinya, ada anak perempuan. Dan kita langsung melihat di saat itu. Dan boleh dalam Islam. Kita lihat dan kita boleh ngobrol, dengar tanggapannya dia bagaimana kalau jadi istri, bagaimana kalau jadi ibu, bagaimana kalau income saya begini. Kita diskusikan di saat itu. Hal yang kedua adalah melihat keluarganya. Keluarga itu secara global aja. Keluarga ini dikenal apa sih? Keluarga ini dikenal berpendidikan. Ya udah tuh udah cukup, udah mewakili. Kita nggak perlu terlalu detail gitu. Oh keluarga ini terkenal keluarga preman, ya itu tahu gitu. Misalnya contoh gitu kan. Oh ini keluarga pengangguran, kita bisa tahu. Ini keluarga pengusaha. Nah udah cukup, itu udah cukup, udah mewakili. Dan umumnya dari jalur ayah dan jalur ibu ini kan nanti selain ke umumnya karakter dan apa namanya terkenalnya keluarga itu juga akan menurunkan nasab kita kan. Maksudnya contoh fisik, warna kulit, rambut itu kan memang bukan cuma dari kita sama istri, tapi juga dari keluarga ayah dan ibu. Makanya di masa Nabi SAW pernah ada suami istri itu, mereka berkulit putih, terus anaknya lahir agak beda sedikit. Lalu laki-lakinya curiga. Lalu yang mengatakannya Rasulullah, ini gimana? Maksudnya gimana saya supaya tenangin hati nih, kok ini putih-putih kok keluar ini lain gitu ya. Maka Nabi SAW bilang, kamu punya unta nggak di rumah? Ada. Jantan sama betina? Iya. Warnanya sama nggak? Enggak. Ya mungkin coklat tua, coklat muda gitu. Anak-anaknya ada nggak? Ada. Anaknya sama-sama orangnya? Enggak. Kenapa bisa? Kata orang itu, mungkin jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu ini begitu juga. Mungkin ada kakek dia memang kulitnya begitu. Makanya tidak harus suami istri lahir anaknya sama dengan mereka. Tidak harus. Kadang-kadang bahkan beda sekali. Karena memang dari keturunan mereka. Nah gitu. Yang ketiga, itu adalah lihat lingkungannya. Kalau di masa kita sekarang yang paling gampang medsosnya. Karena di medsos itu, orang menuangkan pribadi dia kan. Dia hobi apa dituangkan lah di situ. Dia hobi ceramah, isinya ceramah semua tuh. Dia hobi musik ya musik semua pasti kan gitu. Atau dia hobi apalah pasti dituangkan. Nah, itu paling gampang. Kita tinggal cek medianya dia atau tempat dia bekerja atau jurusan pendidikan yang dia ambil gitu ya. Dan kita bisa bertanya begini, kalaupun bertanya, tanya sederhana aja. Kira-kira di waktu lowong atau weekend kamu ngapain aja? Itu aja ditanya. Oh saya biasa kalau weekend ke diskotik. Saya ke bar, saya main judi. Atau dia bilang, oh saya ke pengajian. Oh saya punya ibu dan ayah di rumah yang saya selalu bakti. Oh saya ke perpustakaan nasional. Misal, udah nilai aja, udah bisa nilai kok. Baik atau buruk ya kan sudah bisa nilai. Terakhir yang keempat tinggal istikharah. Sholat 2 rakaat, gak usah banyak-banyak istikharahnya itu. Sholat 2 rakaat, lalu niat istikharah setelah salam, tinggal ketik di Google kalau nggak hafal karena doanya agak panjang tuh, doa istikharah. Baca aja. Di akhir doa itu, ya Allah kalau perkara pernikahan saya sama orang ini, disebutkan namanya. Baik buat urusan dunia saya, agama saya, akhirat saya mudahkan. Kalau dia buruk buat diri saya, buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, alihkan saya dari dia. Supaya saya nggak tertarik. Alihkan dia dari saya, supaya dia juga tidak tertarik. Dan tentukanlah kebaikan dimanapun berada, itu pun berada, dan jadikan aku menyukainya. Nah begitu. Nah kalau dia baik, akan termudahkan pernikahan. Kalau tidak baik, maka akan dipersulit itu. Nah seperti itulah. Nah, kapan pacarannya Ustaz? Ya setelah akad nikah. Nah di podcast tadi saya bilang tuh ditanya, Ustaz, tapi saya kan sekarang belum pernah kenal orang ini sebelumnya. Lalu saya akad nikah. Gimana caranya saya pacaran gitu kan? Nah saya tanya balik, waktu Anda pertama kenal pacar Anda, sudah kenal sebelumnya? Belum. Bedanya apa? Ini halal, ini haram. Kenapa nggak sini aja? Tapi nanti kalau cerai Ustaz, lo orang pacaran juga ada putus kok. Kan gitu. Tapi keluar uang resepsi, akad nikah. Loh, tapi gini, orang itu kalau pertama nikah dan orang pertama pacaran itu tidak mungkin niatnya putus. Orang bodoh tuh kalau nikah niatnya cerai. Tuh sudah ngawur kan, nggak mungkin. Dia kumpulin 2 keluarga, kan nggak mungkin, niatnya nggak benar. Dia pasti nikah dengan niat baik dong gitu. Dan akan terjadi interaksi biologis, akan jalan sama-sama, ada satuan keluarga. Ini nggak mudah terjadi perceraian sebenarnya. Nggak mudah gitu ya. Kecuali betul-betul sudah rusak banget gitu ya. Memang terjadi hal yang besar mungkin baru. Tapi kalau enggak harusnya tidak. Persentase, ini survei internasional ya.
persentase perceraian terkecil di dunia itu Saudi. Oh, Ya, bisa dicek. Loh, kok bisa? Sementara di sana itu nggak sebebas negara-negara lain. Saya tanya teman saya, Profesor Dr. Muhammad Rahili. Dia sudah profesor sekarang. Waktu kami masih bujang dulu sama-sama, tahun 90-an di kampus. Saya tanya, kalau kamu dan teman keluarga sini lah, teman-teman remaja-remaja, anak mudanya di Madinah ini mau nikah, gimana caranya? Kan semua perempuan bercadar. Di mall orang bercadar, di jalan orang bercadar. Orang nggak tahu mana perempuan ini. Dia bilang, kalau saya sudah ada hasrat mau menikah, saya bilang sama ibu saya mau nikah, tolong cariin saya jodoh. Maka ibunya itu mengumpulin data. Sepupu-sepupunya, anak-anak tetangga, anak siapa, pengusaha gitu dikumpulin sama dia. Terus dia, ini loh, ada 5 kandidat perempuan. Terus diberikan gambaran globalnya. Kalau ini tingginya sekian, gitu kan, bersaudara sekian orang, dari keluarga pengusaha. Ini tingginya sekian, pendidikannya mungkin begini, hobinya ini. Jadi ibunya tuh yang kumpulin data. Segala macam, semua 5 orang ini dijelasin semua sama dia. Kira-kira dari 5 ini yang mana kamu mau? Oh, saya mau yang keempat aja deh. Oke, kita atur ya nazarnya. Gitu langsung. Hubungi keluarganya, ini anak saya lagi pengen mau lihat, bisa nggak? Oh iya, kami sambut. Sambutlah 2 keluarga. Jadi santun banget gitu. Datang, terus duduk ngobrol depan keluarga. Dan ngobrol itu langsung visi misi pernikahan udah. Karena biodata tentang bersaudara berapa orang dari keluarga sudah disampaikan sebelumnya. Dari kumpulin sama ibunya. Dan jadi tinggal masalah, saya ini mau nikah, tapi saya belum punya pekerjaan. Misal, saya mau nikah, tapi saya ini pengen punya keturunan banyak. Saya mau nikah, tapi mungkin ada keadaan tertentu, saya misalnya lagi sumpek, lagi mumet, bagaimana kamu menghibur saya sebagai istri? Bahasa di depan keluarganya tapi. Perempuan itu juga menjawab, dan dia juga mungkin punya syubhat apa, ya dia punya masalah apa, dia sampaikan juga semua. Nah kalau sudah clear, dua-duanya istikharah, kemudian keluarga dua-dua diskusi baik-baik. Kalau sudah cocok, sudah tinggal nikah. Jadi mereka itu betul-betul sentuhan pertama itu setelah akad nikah. Betul-betul begitu. Jadi nanti pacarannya begitu. Jadi memang mereka mulai itu safar sama-sama jalan. Persis seperti orang kalau pertama pacaran gimana sih? Iya. Mungkin masih malu-malu pegangan, masih malu-malu itu kan. Nanti kan tahapannya sudah. Nah apa bedanya dengan menikah? Kan sama. Tapi ini sudah benar dalam agama. Kalaupun sampai hamil nggak malu, biologisnya memuaskan, safar kemana, pokoknya aman lah. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi makanya di jawaban saya yang kedua ini, gambaran kedua ini adalah coba mudahkan pernikahan dan tidak usah ada beban dengan masalah itu. Tidak usah hubungkan nanti kayak sebagian orang tua, mohon maaf ini ada egoisme ya. Anaknya sudah S1, udah nanti S2 aja nak. S2 nanti S3. Dia enak sebagai orang tua ngomong. Ada tempat pelampiasan syahwatnya, ada istri atau suaminya. Anaknya ini gimana? Gejolak. Sana sini lihat di kampus gangguan, di mall gangguan. Iya kan? Kenapa nggak nikahkan aja? Ada yang sudah subhanallah menikah. Saya pernah temuin seorang muslim di salah satu wilayah Eropa, saya nggak usah sebutin ya. Waktu itu lagi dakwah ke sana. 46 tahun belum menikah, 40 tahun lebih belum menikah. Saya tanya kenapa belum nikah? Saya mau tunggu mapan dulu, Ustaz. Mapan apa? Saya tanya mapan apa maksudnya? Saya mau pengen punya rumah, punya mobil, punya gini-gini. Ya kalau kita maunya seperti itu, berarti nanti kita akan ajak istri kita ke satu kehidupan yang dia belum merasakan suka duka sama kita. Iya kan? Dia sudah terima jadi. Kenapa nggak dari awal aja bangun bersama-sama? Kan lebih enak sama-sama kan? Jadi kita memang mulai bangun dari nol, sama-sama saling merangkul. Nanti kan sama-sama menikmatinya. Itu jauh lebih enak. Dibandingkan nanti dia langsung masuk dalam kehidupan yang enak, bukan tidak boleh ya. Terus kemudian tiba-tiba nanti bangkrut atau apa, dia nggak bisa terima, cerai lah. Contohnya gitu ya. Makanya di masa Nabi SAW itu pernah ada satu wanita datang lalu menawarkan diri ke Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Maksudnya kalau anda mau nikah saya silakan. Terus Nabi SAW melihat Nabi nggak ada hajat. Nabi bilang kepada jemaah masjid ini, spontan waktu itu, siapa yang mau nikahi wanita ini? Ada satu sahabat berdiri, saya Rasulullah. Laki-laki ini nggak kenal loh perempuan ini. Perempuan ini juga nggak kenal, tapi Nabi yang tawarin. Dia bilang saya Rasulullah. Nggak pakai tanya keluarganya siapa, pokoknya saya mau nikahi karena Nabi yang tawarin. Terus Nabi bilang, coba kamu siapkan mahar untuk nikah. Dia bilang saya nggak punya ya Rasulullah, saya miskin. Laki-laki itu bilang. Kata Nabi SAW, coba pulang, iltamis walau khatama min hadid. Coba keluar, cari besi, kamu lengkungin jadikan cincin. Besi, bukan emas, bukan perak. Keluar cari besi bekas, buat lingkarin jadi cincin. Bawa sini jadi mahar. Sahabat itu dalam riwayatnya keluar nyari, nggak ketemu. Coba. Besi itu nggak ketemu.
Dia bilang lagi, ya Rasulullah nggak ada. Nabi bilang apa? Apa yang kau hafal dari surah Al-Quran? Dia bilang ada ya Rasulullah. Saya nikahkan kau itu jadi maharnya. Sampai keluar hukum bolehnya menjadikan hafalan Quran, surah Quran itu sebagai mahar. Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran itu menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Itu maharnya kerja membantu Nabi Syuaib 10 tahun, 8 tahun. Menggembala kambing. Jadi bisa juga mahar kita itu adalah jasa kita. Misalnya mertua punya perusahaan, udah saya bekerja. Contoh begitu bisa saja, itu bisa. Tapi ada akad kontrak ke berapa lama gitu, Ustaz? Iya. Kalau dalam Al-Quran tuh Nabi Syuaib mengatakan 8 kali haji. Berarti 8 tahun kan. Tapi kalau kau hai Musa mau menyempurnakan 10 dari sisimu. Maka Nabi Musa setuju pada saat itu. Contohnya gitu ya. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang sulit. Dia adalah sesuatu yang indah, yang baik. Dan boleh, justru generasi muda boleh melakukannya. Kenapa harus tunggu tua dulu baru nikah gitu? Iya kan? Akhirnya sudah coba sana sini macam-macam, baru mau cari yang bersih, ya susah lah gitu. Dari awal aja bersih sekalian. Masya Allah. Makasih Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Sebelum kita tanya jawab ke yang bertanya, sebenarnya tadi Dimas terkesima sekali ya. Nasihat dari Ustaz ya, Masya Allah Dimas. Catat Dim, eksekusi ya. Dia tadi langsung WhatsApp mutusin FWB. Langsung Dia tadi pas Ustadz ngomong kayak, sayang kita nggak bisa gini-gini lagi. Keren. Tapi oke, kalau nikah oke, itu bagus. Bagus deh. Tapi jujur, setelah nikah gimana? Lebih tenang atau? Setelah nikah lebih tenang. Tapi tadi menarik banget tuh poin yang tentang pengangguran mau nikah ya. Karena itu masalah banyak Gen Z juga mungkin. Bahwa kayak mapan dulu atau nikah dulu itu kan pertanyaan banyak orang kan. Nah dan itu kita juga harus ingat tadi seperti kata Ustadz juga, cari yang untuk cari yang sepadan tuh ada dalam Islam ya Tat ya. Betul. Karena kemarin ada kayak teman saya juga Gen Z lagi pengangguran kan, terus dia kayak, gue pengen nikah nih sama cewek gitu kan. Oh, lu siapa pengen? Lu kan nganggur nih. Ya gue sih pengennya Sri Mulyani, dia bilang, jangan, jauh banget tingginya, iya ketinggian gitu. Harus sepadan, gue bilang gitu. Jadi sepadan itu gini, sepadan itu sepadan pendidikan, sepadan pendapatan, semuanya ya Tat ya. Ya sepadan paras wajah, fisik gitu loh. Oh bukan jadi kayak banyak Bukan mau duit gitu, doang, nggak boleh. Jangan juga misalnya laki-laki tuh maaf ya, tampan banget nikah sama perempuan jelek. Nanti dia nggak jalan rumah tangganya. Tuh. Jangan juga perempuan cantik nikah sama laki-laki jelek. Mau itu. Atau ada orang pendidikan tinggi banget nih. Dia nikah, misalnya dia S2, S3, dia nikah sama orang tamatan SD. Nanti nggak sepadan. Nikah sama orang yang sepadan. Termasuk sepadan tuh sesuku, senegara, itu sepadan. Ya, makanya contoh kami dari Sulawesi Selatan, sangat normal orang kalau Bugis Makassar tuh nikah sama Bugis Makassar. Boleh nggak nikah sama Jawa? Boleh. Tapi kalau dia nikah sama Bugis Makassar, dia langsung connect kan, makanannya, bahasanya, gitu kan. Gitu kan itu namanya itu makna sepadan juga. Gitu. Jadi makanya kalau orang-orang kita kadang-kadang tanya saya, Ustadz, saya mau nikah sama orang bule nih, sebentar dulu. Kalau minta sarannya Ustadz, kalau saran saya jangan deh orang Indonesia aja. Kenapa Ustadz? Enak orang Indonesia tuh sudah paham tempe, sayur asam, gado-gado. Iya. Bule itu keju loh. Belum tentu. Iya kan? Orang-orang, pernah orang kita nikah sama orang Turki. Orang Turki itu biasa makan satu orang, makan pagi 1 ekor ayam. Jadi kalau makannya ayam 1 ekor pagi, siang 1 ekor, 3 ekor 1 hari, malam juga. Kita bisa 1 ekor 1 keluarga. 3 ekor ayam 1 kali makan. Iya. Maksudnya, banyak hal yang mesti kita jadikan pertimbangan. Jangan cuma gengsi, bule nih. Untuk apa gitu, mau apain? Nah itu casing kan gitu. Kita semua laki-laki ini, kan judulnya sama, laki-laki kan? Beda casing. Kita kan bertiga cuma beda casing, kita semua beda casing. Satu tinggi, pendek, putih. Itu casing. Tapi judulnya? Laki-laki. Sama. Perempuan sama, beda casing. Ujungnya? Perempuan. Makanya Nabi SAW pernah bilang gini, wasiat yang sangat penting. Beliau mengatakan, siapapun di antara kalian, ini nasihat buat laki-laki, yang melihat lawan jenis di luar rumahnya yang membuat syahwatnya bangkit, dia tertarik nih, segera kembali kepada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Maksudnya apa? Ujungnya kemaluannya sama aja. Beda casing doang. Dimas langsung nyari vendor WO tadi. Ada, Ustaz Ali punya. Oh punya ya? Punya. Aman Dimas nih, ada nih. Iya, ada Dimas langsung ya. Tapi tadi Tat kan angka perceraian terendah itu di Saudi. Nah mungkin kita juga perlu tahu yang tertinggi di mana tuh Tat tuh. Negara yang paling banyak orang cerainya di mana. Oh iya, jangan-jangan mungkin menjadi tolak ukur bahwa jangan nikah sama yang itu misalnya. Iya, misalkan. Tapi gini, jangan dulu tolak ukur. Kita sekarang bicara lingkup negara kita aja nih. Kalau saya pernah lewat di satu pengadilan,
itu yang antri per hari ratusan ada. 390 sekian. Semua mau cerai. Oh, Ini luar biasa ini. Saya melihat mungkin ini karena tidak memahami gitu loh. Mereka pakai pernikahan itu cuma testimoni atau seremoni doang. Bagaimana caranya supaya meredam masalah perceraian? Kita harus tahu. Yang pertama dulu niatkan karena agama. Orang itu kalau niat ibadah, saya nikah karena ini perintah Allah Rasulnya. Orang kalau niat ibadah itu beda. Dia akan siap lalu suka dukanya. Contoh misalnya haji lah. Haji itu kan biayanya besar, jaraknya jauh, cuacanya panas. Tapi orang kalau ibadah, karena ibadah ditanya, mau haji lagi nggak? Mau. Mau dia, nggak apa-apa. Puasa Ramadan gini, orang kalau niatnya karena Allah, mau puasa lagi nanti? Mau. Tapi kalau orang niatnya bukan karena itu, nggak mau. Dia nggak mau, sudah deh nggak mau. Ngapain pergi haji lagi jauh, panas, biayanya besar. Udah sekali seumur hidup cukup. Ya udah sesuai dengan niat, ya Allah akan kasih gitu. Ya udah puasa udah deh, udah 30 hari aja nggak usah puasa-puasa sunnah lagi, capek. Jadi dia niatnya gitu kan. Jadi beda, makanya diniatkan ibadah dulu. Bukan hanya karena umur, bukan hanya karena nggak enak, bukan karena faktor ekonomi. Pokoknya karena saya mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku, kan gitu. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan supaya meredam perceraian ya. Kita ini kan hidup di dua alam dan dua pola yang berbeda. Saya si laki-laki ini nikah 25 tahun nih. Dia kan terbiasa dengan pola makan, pola pikir, pola tidur dengan orang tuanya. Si perempuan juga ini misalnya 20 tahun. Sama, pola pikir, pola makan, pola tidur yang berbeda. Ini kan kalau disatuin pasti ada gesekan. Nggak ada orang nggak ada gesekan itu. Orang Rasulullah SAW aja ada gesekan di rumah tangga beliau. Tapi bagaimana kita bijaksana dalam menghadapinya. Cara bijaksananya adalah setiap pertikaian untuk menilai siapa salah siapa benar kembalikan kepada Islam. Allah mengatakan farudhu ilallahi war rasul. Jadi bukan saya, bukan istri saya, tapi bagaimana Islam menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Begitu dan langsung ketahuan pasti. Islam pasti punya solusinya. Kalau tanya kepada ustadz, tanya kepada kiai, ini kira-kira sarannya seperti apa? Saya bilang begini, istri saya begini, pasti akan diberikan saran, gitu kan? Agama Islam langsung menengahi. Nah, pada saat itu juga jangan dinginapkan, ini selalu saran saya, jangan dinginapkan, clearkan selesai pada saat itu. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Yang ketiga, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Jangan semua orang diajak bicara permasalahan rumah tangga kita. Apalagi maaf ya, orang mau bahagia rumah tangga tapi konsulnya sama janda sama duda. Orang kalau bisnis itu gagal, bangkrut usaha diajak. Bagaimana ini orang yang sudah bangkrut, baru mulai 100 juta udah bangkrut. Lalu kita ajak bisnis yang 100 miliar, yang nyambung gitu kan. Konsulnya sama orang yang sudah 50 tahun berumah tangga sukses gitu kan. Nah itu sama ahlinya. Atau kita bicara sama, kalau urusan medis, dokter. Urusan agama sama ustadz, nah gitu. Nah itu baru benar. Jadi jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Itu penting. Yang keempat, selalu banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah jadikanlah pasangan kami. Wa dzurriyyatina dan keturunan kami. Qurrata ayun, penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman gitu atau bertakwa. Nah ini, doa ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan baku. Supaya memang setiap kita lihat istri, setiap lihat suami, maka kita selalu bahagia. Gitu. Dan indah sekali tuh orang kalau niatnya tadi saya bilang susunannya itu terutama untuk ibadah. Bayangkan ya seorang suami itu dia selalu mau ngejar surga dari istrinya. Apalagi nih bahagiakan istri saya. Itu kan beda karena kita mau kejar pahala dari dia. Istri juga sama. Apalagi nih buat bahagia suami. Jadi dari satu kegiatan kita itu selalu mau membahagiakan pasangan. Nah targetnya untuk itu. Oh, Masya Allah. Itu kan beda jadi ibadah gitu. Ya, barakallahu fikum. Ustaz ada yang mau tanya lagi? Seputar artetipan atau perhelatan Gen Z di luaran sana lagi ada stigma. Sebelum beliau tanya. Jadi tadi itu yang dibahas-bahas tadi itu masalah sleep call dan semua boleh, tapi sama pasangan halal lah. Puas-puasin deh nggak apa-apa video call. Bahkan saya selalu sarankan untuk suami istri ya, jangan berhenti kirim foto dan video untuk pasangan. Kirim. Sepuas-puasnya. Ucapin semua kata-kata, sajak, apalah segala macam, puji-pujian, pokoknya puji pasangan pun boleh bohong. Puji pasangan bohong. Benar. Gitu. Tuh, Islam bolehin Za. Benar. Dalam hal memuji boleh bohong ya. Contohnya gimana, Za? Memuji ya. Jangan bohong selingkuh baru bohong, bukan. Oh iya, Beda. Ya. Contoh misalnya gini,
saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu. Oh, padahal Allah. Lu masa terus Ya sih. betul. Gak usah lu gituin. Dia drop nanti. Atau dia bilang, saya melihat kamu adalah wanita tercantik di dunia. Sebenarnya mungkin ada wanita lain. Iya. Tapi itu boleh dia bahasakan. Mungkin memang di mata dia, ini yang tercantik. Atau istrinya bilang begitu sama suaminya. Makanya Nabi SAW membolehkan pujian suami istri itu. Sampai saya kadang-kadang bilang, royal aja dalam pujian. Royal aja. Kamu cantik banget, kamu gagah banget, kamu bersih banget, wah, silakan tuangkan. Jadi nanti ini juga menutup pintu orang-orang hidung belang yang mau ganggu pasangan kita. Oh. oke. Kalau dia baru mau bilang, apa kabar sayang? Suami saya udah biasa bilang. Iya kan? Perempuan gitu, istri saya sudah biasa bilang. Dia biasa. Iya. Gitu. Tuh. Belilah baju yang paling menarik buat kita biar pasangan kita pakai. Safarlah sama-sama, nikmatin. Nah itu halal. Boleh nggak bohong, tapi lu nggak usah tamain padahal drop deh nanti. Iya, jangan ya. Iya, padahal gini drop juga bahaya ya. Saya sebenarnya mungkin nih ada 2 pertanyaan nih untuk Ustadz nih. Tapi yang pertama mungkin nih enteng dan mungkin gak ada hubungan dengan tema, nggak apa-apa ya Bang Dery ya. Oh iya, boleh deh. Jadi saya kan suka terima laporan dari Genzi-Genzi di yang saya nggak ada waktu untuk temuin langsung. Asik. Gitu kan. Nah di bulan puasa ini ada fenomena, Tat, nih saya juga belum yakin hukumnya apa nih. Sekali lagi bukan saya melakukan ya, saya terima laporan ada orang sholat taraweh di lapangan padel tuh hukumnya gimana? Karena saya terima laporan, saya bukan melakukan tentunya ya. Saya nggak melakukan, tapi saya terima laporan ada yang bilang, Bang, info Bang ada Genzi taraweh di lapangan padel gitu. Itu apakah boleh? Boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Oh boleh. Boleh, nggak masalah. Itu sholat sunnah. Oke. Sholat sunnah. boleh di mana Dia buat aja. berjamaah, nggak masalah. Gitu kan? Oh, tapi Bahkan kok- iya, bukan iya. cuma sholat tarawih. Misal contoh, dia lagi pergi ke satu tempat, di sana tidak ada masjid. Contoh misalnya. Oke. Kemudian sudah masuk waktu sholat, udah kita sholat aja di sini. Uduk, sholat berjamaah. Normal-normal saja. Tapi kalau ada promosi terselubung, kayak memang lagi promosiin marketing lapangan padelnya gitu gimana? Sat? Ternyata ada iklan gitu Iya. ya. Iklan Atau apa kalau mengganggu distraksi, Tat, kita lagi mau berdoa di belakang ada yang second, misalkan gitu kan kita agak kayak kurang fokus, Tat. Iya kan? Kan gini, kan gini. Kalau sudah disepakati ada sholat tarawih di situ, Iya. kan harusnya berarti sepakat dong, ya kan? Semua berhenti dulu mainnya. Iya, Iyalah, masa ada yang main, Za? Masa masih ada yang main nggak Ya mungkin nggak ya? mungkin lah, nggak ngormatin Iya, dong. iya. Paling aman sih sebenarnya, memang secara kesehatan juga, olahraga itu, kalau kita lagi puasa gini Iya. ya, justru maksimal itu kalau sore hari menjelang buka puasa. Kita Jadi kan puasa start jam berapa 4 jam gitu nih? ya, Tata, justru Iya, ya? justru itu yang bagus tuh. Karena kita justru kesempatan membakar gitu ya. Karena kita habis puasa, nggak makan, nggak apa. Itu bagus banget tuh habis asar. Jangan tunggu malam, karena malam memang tuh malam ibadah soalnya kalau Ramadan. Atau habis terawih, jam 8, habis terawih, jam 8 setengah 9 kan sekarang sudah selesai terawih. Ya udah olahraga deh, sampai jam 10 nggak apa-apa gitu. Di tempat yang sama itu ya, Zat, ya? Mau Ya, futsal, enggak, mau padel. bukan maksudnya selesai dia sholat tarawih, ya udah dia pergi deh olahraga, futsal, basket, Itu segala terserah. macam. Ya tapi kan sudah nggak ada lagi sholat, itu udah aman gitu. Dibandingkan dia harus main terus cut lagi, main lagi cut lagi kan gitu. Itu yang pertama. Tadi lu bilang Nah, ada yang dua. kedua nih, banyak yang nitip ke saya nih, Tat, nih. Bukber bareng pasangan yang belum menikah tuh gimana hukumnya gitu. Nikah aja dulu, udah. Tetap nggak boleh ya itu berarti, Tat, ya? Iya, soalnya nanti bukbernya pahala, habis bukbernya apa nih? Nah, Ya kan? itu dia. Tempat terbuka di food court gitu, Zat. Heeh. Kan ngindarin fitnah. Tatap-tatapan nggak? Suap-suapan nggak? Sentuh-sentuhan nggak? Nggak tahu laporannya gimana. Masalahnya gitu. Lah bukan, itu sudah umum. Sekarang Dery jalan sama istrinya, Iya. pergi ke food court makan. Masa duduknya sini sama di sana? Oh iya. Pasti kan di sini. Iya, Sama oke. aja. Belakang- Karena di belakangan- Indonesia belakang- itu, belakang gitu. di Indonesia itu orang anggap pacar itu seperti istri kan? Seperti suami kan? Oh, tuh. Kan sudah seperti kayak miliknya dia. Coba kalau ada yang ganggu pasti dia marah. Iya. Kan sama aja. Berarti dianggap seperti pasangan, nggak mungkin jauh-jauhan duduk. Orang kalau sudah dekat-dekatan tuh fitnahnya besar. Kita ini sensitif, laki-laki dan perempuan sensitif. Karena Allah sudah bilang ada hub syahwat, rasa suka dan ada syahwat. Nggak bisa kita pungkiri. Sedikit kita tatapan mata aja, hitungan detik kita sudah bisa membagikan syahwat, bisa memunculkan rasa suka. Apalagi sampai ada ucapan, ya, ada segala macam, itu banyak sekali efek-efeknya. Makanya saran saya pacarannya udah nikah aja deh. Ya, jadi biar sampai hamil nggak apa-apa, biologi sepuasnya. Ya kan, safar sepuasnya, banyak anak silakan, pahala semua. Kan enak itu, keluarga juga senang, kan gitu. Iya. Tuh, Zat.
Nasihatin. Hah? Nasihatin. Iya, tadi ya. Udah gue bilang. Siapa? Dimas kan? Iya, gitu. Udah pengen bukber di lobby Ritz-Carlton, gue bilang jangan. Udah bukan restoran tuh, gue bilang Oh, iya, udah bukan iya, restoran tuh, gue bilang gitu. Coba kita Tapi sebentar, iya, ada satu berikan lagi. kesempatan. Ada satu lagi. Mungkin bisa kalau mau kolaborasi ya, misalnya ada teman-teman Gen Z ini yang berpikir lah konsultasi tentang masalah pernikahan, solusinya seperti apa. Kita ada Mawaddah. Ada Mawaddah Indonesia itu website memang untuk ta'aruf syar'i gitu loh. Nah, di situ tuh isinya semua laki-lakinya isi biodata lengkap, apapun yang kira-kira perlu ditanya di awal kenalan itu sudah ada di situ. Perempuan juga begitu. Umur dia tahun berapa, tanggal berapa, lahir bulan berapa, tahun berapa, berkeluarga, orang tuanya namanya siapa, warna rambutnya, bentuknya, kribo kah, lurus kah, ya, tinggi badan, warna kulit, semua pendidikannya, hobi lengkap. Jadi yang orang pertama ketemu nanya itu sudah nggak mau nanya lagi. Dia baca itu sudah lengkap. Jadi kayak dating apps gitu. Tapi ini Punya ta'arufnya. Ustadz. Ya, Iya, jadi ini sudah lengkap mawaddah.com. banget laki-laki dan perempuan. Nanti kalau mereka masuk mendaftar pertama di Mawaddah itu, akhirnya nanti tim kami akan melihat, oh ini secara persentase, ini kayaknya connect sama ini nih. Nah nanti kita masukkan mereka ke satu room gitu. Room itu mereka boleh komunikasi tapi hanya 11 pertanyaan, nggak boleh lebih. Mengarah kepada pernikahan. Jadi udah yang penting-penting aja tuh Penting-penting pertanyaan aja. tuh. Udah. Karena yang ditanya, kamu berapa saudara, dari suku mana itu udah selesai semua. Udah nggak perlu. Jadi ini loh yang lebih fundamental lagi. Betul. Nah biasanya sih malah kami tahapannya itu setelah mereka kirim biodata dan kita kirimin tuh, ini ada biodata tapi kita tutup dulu fotonya. Ini biodatanya nih, udah lengkap nih semua. Kan kalau dia tahu tinggi badan, warna kulit, dia sudah punya gambaran nih dari suku mana misalnya. Belum lihat fotonya nggak apa-apa. Kita kadang-kadang suruh istikharah kan aja dulu. Coba sholat 2 rakaat, hatinya tenang nggak? Kalau udah tenang udah jalan aja. Gitu. Nanti kita akan bukain fotonya, ini fotonya, bisa lanjut kepada keluarganya. Masya Nah, jadi kita mudahkan begitu sih. Saya ingin berbagi satu kisah di musim haji ya, kemarin itu. Subhanallah ada satu bapak datang ke saya, dia guru di satu sekolah lah, di satu kota di Indonesia, di Mina, lagi pakai ihram. Terus dia bilang, Ustaz, saya kepikiran anak perempuan saya. Kebetulan beliau sudah umur 31 atau 32 tahun. Si perempuan ini belum nikah. Jabatannya bagus banget, gitu kan. Udah PNS tapi gajinya sudah tinggi, jabatannya tinggi. Dan dia termasuk yang biayai kami ini. Gitu. Tapi saya ini kepikiran terus anak saya Ustaz belum nikah-nikah, bisa Ustaz bantu nggak? Insya Allah nanti Pak, gitu ya. Nanti coba saya pikirin dulu, saya coba diskusi sama teman-teman di manajemen, mungkin ada jalan. Kami di Indonesia tuh ada Mawaddah, saya bilang gitu. Udah selesai nih, berjalanlah haji itu. Tanggal 8 Zulhijjah di Mina, tanggal 9 di Arafah sama Muzdalifah, tanggal 10 hari Raya Idul Adha, sampai terakhir hari Tasyrik, tanggal 13. Udah selesai haji semua. Tanggal 14-nya, satu hari habis haji itu, subhanallah, saya kadang-kadang bercanda sama jemaah-jemaah laki-laki. Kebetulan saya juga waktu itu haji tidak bawa istri. Jadi saya sama teman-teman yang laki-laki ada yang belum nikah dan sudah nikah. Kadang-kadang saya bercanda, bujang, ayo bujang, sholat. Gitu. Saya bercanda gitu. Ada waktu pas tanggal 14 itu mau sholat duha sama sholat duhur di Masjid Haram, karena hotel kami dekat tinggal jalan kaki. Terus saya bilang, bujang, ayo kita ke masjid nih. Jemaah-jemaah yang memang tidak bawa istri. Saya pikir mereka memang sudah berkeluarga. Ada mereka bilang, Ustaz, ini nih bujang beneran nih. Ditunggu satu orang, belum nikah. Umurnya 34 atau 35 gitu. Saya nggak usah sebutin namanya. Terus saya tanya, emang betulan tuh masih bujang? Iya. Kok nggak nikah Ustaz? Ya itulah Ustaz, belum ketemu jodohnya dan gitu. Terus saya tiba-tiba ingat bapak yang di Mina itu. Oh, antum ingat gak bapak itu? Karena jemaah kita kan satu grup, pasti tahu. Oh iya tahu. Itu kan ada anak perempuannya dia. Oh iya tahu Ustaz. Karena jemaah biasa ketemu kan kalau makan, kalau kita lagi jalan di bus segala macam itu. Itu bapak itu minta cariin jodoh. Itu anaknya umur 32, antum mau nikah nggak? Dia diam sebentar, dia bilang, mau sih Ustaz. Terus gimana dengan urusan orang tua antum? Ibu saya sudah meninggal, tinggal ayah aja. Dan ayah sudah serahkan ke saya. Ini menarik kalau mau. Kalau mau nanti sebentar kita ke Masjid Haram nih, mungkin cuma 100 meter. Kita sholat duha, habis sholat duha istikharah ya. Kalau antum merasa tenang, habis duhur nanti saya bicara sama mereka. Nanti antum bisa nazar syar'i. Karena ada walinya, ada ayahnya perempuan kan. Sekalian. Baik Ustaz. Udah dia sholat, kita tiba di Masjid Haram, sholat duha. Habis sholat duha, menjelang duhur, belum duhur, saya panggil dia, sini. Sebelah saya, sholat istikharah sekarang. Sholat 2 rakaat. Habis sholat salam. Begitu salam saya langsung tanya,
bagaimana kecenderungan antum? Persentasenya cenderung nikah atau nggak nikah? Persentasenya aja. Mana lebih besar? 60-40 kah? 50% kah? Cenderung menikah sih Ustaz. Ya udah itu berarti tanda istikharah. Gak usah tunggu mimpi, gitu kan? Oh ya. Tunggu mimpi lama, satu bulan tidak mimpi, sholat istikharah terus gitu kan. Padahal sebenarnya nggak perlu. Ada kecenderungan, ada berita positif, ada mimpi juga bisa saja gitu. Oke, bagaimana? Tenang ya, melangkah menikah, bismillah, bismillah Ustaz. Oke, saya akan bicara sama keluarga perempuan ya. Kalau memang mereka juga setuju, antum akan duduk nazar syar'i. Kalau setuju, habis asar ada taklim saya nikahkan di Mekah. Saya gituin. Top. Nanti acaranya dibuat di Indonesia. Ya terserah Ustaz saja. Udah, saya kirim tim, cari itu mana akhwat itu sama orang tuanya. Ketemulah ibunya sama bapaknya, tapi anaknya nggak ketemu. Saya panggil di restoran waktu itu. Pak, ibu, bapak ingat nggak waktu kemarin di Mina bicara gini? Iya Ustaz. Bapak ingat nggak ada jemaah kita namanya ini? Oh ya tahu, mas itu ya tahu. Itu saya sudah bicara tadi Pak. Saya ceritakan lagi nih. Dan dia sudah istikharah, dia setuju aja. Bapak setuju gak? Oh kalau saya senang banget Ustaz. Gak apa-apa. Ibu gimana? Terserah anaknya aja. Cari anaknya. Cari anaknya sampai ketemu. Ayo ketemu panggil di restoran. Saya ceritakan dah semua. Ukhti ini ada berita begini. Nangis dia. Belum itu nangis. Kenapa nggak mau nikah? Coba saya mau dengar apa syubhatnya, apa masalahnya. Oh saya baru hijrah dia bilang. Pertama saya baru hijrah. Saya lagi semangatnya mau ikut taklim gitu, pengajian. Saya takut nanti suami saya larang itu. Oh kalau itu tinggal dibicarakan sama calon suaminya. Kan bisa dikasih syarat gitu kan. Terus apa lagi? Oh saya bakti banget sama kedua orang tua saya. Saya takut nanti dapat suami kalau larang saya bakti sama orang tua saya. Nah tinggal bicarakan saja. Ya, tinggal dibicarakan. Pokoknya semua syubhat dia ternyata cuma keraguan-raguan, kekhawatiran aja. Udah saya jawab semua langsung dia bilang, baiklah Ustaz terserah. Oke, saya sarankan sekarang habis makan siang, istikharah. Sholat istikharah, kan sudah tahu orangnya siapa laki-lakinya. Laki-laki tadi sudah istikharah. Nanti saya tunggu di kamar saya fasilitasi untuk nazar. Nah ini perempuan ada ayahnya kan, ada walinya. Oh baik Ustaz. Waktu itu habis makan siang, dia bilang, enggak usah makan siang Ustaz. Mereka bilang, udah kita langsung aja istikharah. Karena ini kaget gitu kan. Oke, mereka istikharah lah. Mungkin setengah jam sudah itu saya tunggu di kamar. Mereka datang udah nangis-nangisan gitu. Udah Ustaz kami udah bulat deh bismillah gitu kan. Udah saya cari ini si Bujang. Telepon, enggak ada Bujang. Bujang kemana nih? Ya betul, saya nyari. Ternyata dia lagi tidur di kamarnya. So saya dapat, Bujang sini, jodoh sudah ada sini. Datanglah dia. Datang ngobrol, nadar saya dan ngobrol lah. Ternyata semua terjawab. Jadi kebanyakan Gen Z itu kadang-kadang atau orang-orang muslim ini anak-anak muda belum menikah karena ada banyak was-was tapi nggak terjawab. Nah itu setelah dijawab selesai gitu, terselesaikan. Selesai mereka ngobrol, udah sepakat. Ternyata kajian si calon laki-laki ini juga bilang, oh saya juga baru hijrah. Saya malah cari orang yang mau ke kajian. Masya Allah. Begitu. Saya mau cari suami yang tidak larang saya bakti sama orang tua saya. Kata si laki-lakinya loh, saya juga cari istri yang mau bantu saya bakti sama ayah saya. Jadi connect semua gitu. Ketemu ya. Udah, habis sholat asar ya, saya suruh tim beli semuanya. Makanan, minuman. Kajian waktu itu untuk jemaah semua. Kebetulan ada satu suite room besar, kita kajian di situ. Semua jemaah puluhan orang tuh, waktu itu ratusan orang hadir. Saya lupa 150 170 orang waktu itu kita. Terus saya bilang, jemaah hari ini kajian kita mungkin tidak terlalu padat karena hari ini ada yang mau nikah. Oh siapa Ustaz? Jemaah kita fulan. Oh Masya Allah. Akhirnya walinya ada tuh, walinya akan nikah, ada saksi yang nikah. Nanti habis itu mereka lanjutin lagi. Tapi maksudnya dari kisah ini saya mau sampaikan sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Dan kita harus bersyukur kita ada di Indonesia. Di Indonesia ini mudah banget menikah. Betul-betul mudah banget. Saya ingat dulu saya pernah ke kota Petra di Jordan. Itu saya karena penasaran pengen lihat kota Petra sudah sering saya datangin. Tapi saya belum lihat kalau dari atas gunungnya kan. Nah, itu indah banget kelihatan ke bawah itu. Yang peninggalan suku Nabatean itu. Nah terus ada satu anak muda umurnya 31 tahun. Dia yang punya kuda disewain sama dia. Kami bayar 100 US waktu itu dibawa keliling lah 1 jam lebih. Selama perjalanan saya ngobrol, kamu udah nikah? Belum, dalam bahasa Arab. Kenapa belum nikah? Oh, dia bilang pernikahan di sini mahal banget. Selama berapa pernikahan di sini? Dia bilang orang kayak saya, kerjanya itu cuma punya kuda, kudanya disewain sama turis gitu. Dia bilang kayak saya ini, minimal sekali saya harus siapin uang 100.000 US. Kalau kita sekarang kan berarti 1,7 M. Jadi istilahnya beli perempuannya gitu? Bukan, maksudnya untuk kebutuhannya segala macam.
Di Indonesia kan kita Masya Allah perangkat alat sholat, ada yang nikah dengan modal ayam jago. Bahkan ada yang kadang-kadang kalau dia akhlaknya baik, selalu di masjid, malah ditawarin sama calon mertuanya kan, udah nanti biar saya biayai semua, yang penting mau nikah sama, banyak itu. Maka kenapa dipersulit? Kenapa harus pacaran yang haram? Kenapa nggak pacaran yang halal? Masya Allah. Masya Allah. Itulah peran penting atau keunggulannya mawaddah, teman-teman semua. Jadi benar-benar menyatukan emosional, eksekusi, detail apa segala macamnya gitu ya. Jadi benar-benar memberikan nilai. Jadi kalau teman-teman di sini atau saudaranya atau adiknya, kakaknya yang ingin menikah dengan proses yang rapi sesuai dengan syariat, baik monogami maupun poligami, Mawaddah Indonesia siap menemani. Jadi untuk kamu yang belum bertemu pasangan yang soleh, bisa mulai proses pencariannya di sini teman-teman. Mawaddah ini ya, dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi mulai dari ta'aruf online, offline, wedding organizer syar'i, gitu ya, sampai ke family education. Jadi Mawaddah Indonesia menyatukan niat baik di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kenapa? Karena member ya, bisa dibilang kali Ustadz ya, yang daftar di Mawaddah ini perempuannya bisa milih kayak semacam bionya lah, bikin bionya atau statusnya itu siap untuk, atau mungkin orientasinya itu monogami atau siap di poligami. Itu ada pilihannya juga di Jadi situ ada Mawaddah. juga suku, ada warga negara, kalau dia mau orang asing, dia mau suku tertentu, itu juga semua ada kolomnya yang bisa diisi. Dan di Mawaddah ini kita dampingi untuk ta'arufnya, kita dampingi untuk pernikahannya sesuai dengan syari, makanya kita ada wedding organizer syari. Kita juga setelahnya ada daurah keluarga, manajemen rumah tangga Islami. Jadi suami istri datang, mereka ikut paket kami Jumat, Sabtu, Ahad kita nginap di hotel. Nah selama ini sih masih sekitar daerah Bogor, daerah Sentul, daerah Bandung, supaya nggak jauh-jauh gitu. Tapi dari seluruh Indonesia datang. Masya Allah ratusan keluarga satu kali ikut. Dan Jumat, Sabtu, Ahad, hari Jumat, Sabtu, Ahad itu ada 5 kali pertemuan dengan saya untuk suami istrinya. Jadi Jumat malam, sesi yang pertama 2 jam, Sabtu subuh, kemudian Sabtu sore, Sabtu malam, sama Ahad pagi. Nah kalau yang punya anak-anak remaja, punya kelas sendiri remaja. 5 kali pertemuan dengan ustadznya juga. Yang punya anak-anak kecil juga ada kelasnya buat anak-anak kecil. Nah itu kita manage benar tuh. Jadi manajemen rumah tangga Islami 1 tuh masih konsep dasar, tata cara definisi pernikahan, tata cara ta'aruf Islami yang tadi tidak pacaran, tata cara pernikahan Islami, kemudian tata cara menata rumah Islami gitu ya. Nah, manajemen rumah tangga Islami 2, hak dan kewajiban suami istri, hak orang tua, hak anak, hak kerabat. Manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 15 itu 40 kiat mempertahankan rumah tangga. Karena setelah setahun 2 tahun itu kan ombak-ombak mulai itu. Nah itu bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Itu semua satu paket tuh di Mawaddah. Mantap, jazakallah khair infonya Ustadz. Jadi kejawab semuanya? Memang ta'aruf itu ini ya, cara yang halal sebenarnya ya. Karena gue sebenarnya sempat ngobrol sama Dimas juga kemarin nih di itu kan. Berat nih. Dia bilang gini ke gue, Bang, kayak Bang, gue udah bingung nih nyari cewek di mana, nyari jodoh di mana kan. Dan gue pengen cara yang bener gitu. Terus dia bilang, solusi gue tinggal satu Bang. Tadi gitu, gue bilang kan, ikut ta'aruf kan, gue bilang. Ikut take me out Bang. Ngapain? Mawaddah aja. Di acara TV. Mawaddah Iya, gue alumninya lagi, ngapain? Gue tahu nih arahnya pasti mau kemana kan, pernah situ. Apa Dimas ya, gue fitnah tadi kita. Aja. Itu kebuka, milih. Ya ngapain? Dia janganlah. Tapi intinya itu ya, Mawaddah. Ya, Mawaddah detailnya. Siap, gue mau apresiasi buat Oza Rangkuti karena juga rajin beribadah. Amin, insya Allah. Gue tahu betul gitu kan informasi dari Genzi juga. Itu. Meskipun Oza begitu tapi setidaknya dia sering beribadah loh. Amin. Tolong. Masa ada yang bilang begitu? Gue lagi mungkin kayak tadi berbohong demi kebaikan nggak apa-apa ya. Jangan. Kalau ini jangan. Itu ke istri aja. Nggak boleh. Itu hanya pujian. Karena saya yakin nggak ada Genzi yang begitu ke Bang Der, Bang Oza tuh rajin beribadah. Kayaknya nggak ada. Dia udah gue naikin. Malah dibingung sendiri. Masa sih ya? Nih, sarung Ardan. Alhamdulillah, sarung Ardan. Ya. Ini sarung Ardan ini bro, sarung yang modern dan stylish. Bikin sarung next level, menjadikan gayamu semakin maksimal. Tuh, sarung Ardan, bring sarung to the next level. Tuh, set. Ya kan, gue tahu lu kan suka warna hitam kan? Warna hitam. Bawahannya kan? Tuh, hitam juga tuh. Wih, pas banget nih, thank you nih. Buat tarawih dong. Tarawih di mana? Di adalah. Di mana tarawihnya?
Tarawih kan sunnah ya teh. Wes, Tapi saya melakukan maksudnya gitu. lu mau nggak tarawih maksud lu? Enggak, Maksud lu, tarawih. paling bisa dia. Mastiin dulu sunnah kan, sholat Iya. isya yang wajib gitu. Tapi begini ya, perlu difahami sunnah itu kan definisinya begini secara fikih ya. Mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa kan. Iya. Nah, kebanyakan generasi muda muslim ini ngambil potongan terakhirnya, ditinggalkan tidak berdosa. Itunya doang gitu. Padahal ya. dia lupa kalau dikerjakan dapat pahala. Kenapa nggak ambil potongan awalnya aja? Ah iya. sih. Arah lu mau ke situ pasti kan, tuh sunnah kan, minta konfirmasi beliau biar lu nggak terawih abis ini kan. Siap, terima kasih buat teman-teman, Ozar Rangkuti, terima kasih. Terima kasih Bang Der, terima kasih. Sama-sama. Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz Khalid, terima kasih teman-teman. Jadi karena waktu jadinya mohon maaf nggak bisa disampaikan atau mungkin dijawab pertanyaan teman-teman semua. Tayangan takjil ini tayang setiap hari bulan Ramadan. Jadi jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Nggak cuma Ozar doang di sini. Panji Pragiwaksono, senior lo. Nah, pernah juga di sini. Cing Abdel. Cing Abdul kesini ya. Pernah juga ke sini. Banyak lah, Mbak Imong, Atta Halilintar, dan lain sebagainya, Vija Daniel. Jadi narasumber-narasumber lainnya, kalau teman-teman pengen lihat, langsung aja klik aja playlistnya kasih solusi. Itu ada tulisannya takjil di situ. Ya, Insya Allah kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Ini kita syuting episode terakhir ya? Episode terakhir, tapi tayangnya pas H-1 malam takbiran atau lebaran nggak? Ini? Enggak ya, belum tahu ya. Oh, ini Momentum tayang ya? takbiran ini. Belum tahu. Tapi kita udah habis, udah terakhir di penutup. Makanya harus ngundang King kan. Waduh. Ya, jadi yang udah sebagai penutup. Tapi nggak tahu tayangnya kapan ya. Atau nggak usah tanyain kali ya? Kan udah panjang banget tadi obrolan. Atau nggak kalau upload di close friend saya aja di IG. Yang mana hijau? Yang mana Yang hijau? hijau. Hijau. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.